Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video presentasi kali ini, kami ingin memenuhi tugas dari dosen hubungan internasional, yaitu yang saya sebut dengan hormat Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Ini adalah tugas video kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, pemateri pertama atas nama Sri Rogaya Mamonto, dan rekan saya, pemateri kedua atas nama Hamzah Tuma. Sebelum masuk kepada pembahasan, judul materi kami yaitu tentang teori kritis atau critical theory Marcos Farias Ferreira. Teori kritis menggabungkan berbagai pendekatan yang semuanya berfokus pada gagasan membebaskan orang dari modern negara dan sistem ekonomi sehingga konsep yang dikenal oleh ahli teori kritis sebagai emansipasi. Karya penulis seperti Immanuel Kant dan Karl Marx yang pada abad ke-18 dan ke-19 maju ide-ide revolusioner yang berbeda tentang bagaimana dunia dapat ditata ulang dan diubah. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu sosial dan humaniora. Tujuan utama dari teori kritis adalah untuk mengubah arah baru filsafat dan cara berpikir masyarakat modern. Menurut teori kritis, filsafat bukan hanya harus menafsirkan dunia, namun juga harus mempunyai praksis yang dapat berkontribusi dalam perubahan dunia ke arah yang lebih baik. Yang pertama yaitu tentang pengertian teori kritis atau critical theory. Teori kritis menggabungkan berbagai pendekatan yang semuanya itu berfokus pada gagasan membebaskan orang dari negara modern dan sistem ekonomi. Sebuah konsep yang dikenal oleh para ahli teori kritis sebagai emansipasi. Teori kritis berangkat untuk mengkritik praktik dan institusi sosial yang represif di dunia saat ini dan memajukan emansipasi dengan mendukung gagasan dan praktik yang memenuhi prinsip keadilan universal. Kritik semacam ini memiliki dimensi transformatif, dalam arti bahwa ia bertujuan mengubah masyarakat nasional, internasional, hubungan dan masyarakat global yang muncul, mulai dari alternatif ide dan praktik yang melekat pada latar belakang proses sejarah. Yang kedua yaitu dasar-dasar teori kritis. Meskipun teori kritis dalam beberapa hal mengulang dan mengganti tema Kantian dan Marxian, kedua penulis tetap berada di dasar fondasi rumpun teori ini. Melalui telaah filosofi kritis, Kant membahas kondisi tertentu yang kita klaim tentang dunia dan menegaskan bahwa kondisi yang semakin saling berhubungan atau interconnectedness. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuka pintu bagi komunitas politik yang lebih kosmopolitan, yaitu supranasional. Cara penelaahan kritis Marx didasarkan pada keinginan untuk memahami perkembangan sosial dalam masyarakat industri, termasuk kontradiksi yang melekat dalam kapitalisme yang akan mengarah pada keruntuhannya, kepada penindasan, eksploitasi tenaga kerja, dan keinginan Marx untuk membuat pengaturan sistem hubungan sosial global yang lebih adil. Sekian presentasi video dari saya sebagai pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selaku pemateri kedua yaitu Hamzah Tuma. Kepada rekan saya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah M. Tuma dengan NIM 221421063. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu teori kritis dan krisis Megan Eropa. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Teori kritis atau hubungan internasional. Teori hubungan internasional kritis adalah serangkaian pemikiran dalam hubungan internasional yang mengkritik status quo teoritis, meta teoritis dan atau politis baik dalam teori hubungan internasional maupun politik internasional dari sudut pandang
konstruktivis maupun pasca positivis. Perspektif krisis mengasumsikan bahwa klaim keamanan pengungsi yang melarikan diri dari negara yang dilanda perang merupakan tanggung jawab kosmopolitan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya untuk mengatasinya. Poinnya bukan hanya untuk memahami bagaimana dunia dibentuk oleh ketegangan moral antara warga negara dengan orang asing, tetapi untuk berkontribusi pada solusi politik yang lebih adil untuk mengatasi krisis pengungsi saat ini dengan membawa masalah pengungsi ini ke meja perundingan bagi mereka yang paling rentan dan menjamin keamanan mereka secara legitimate. Berlawanan dengan teori tradisional realisme dan liberalisme, teori kritis tidak melihat pengungsi sebagai bagian dari dan akibat dari kekerasan dan ketidaksetaraan. Bahkan, teori kritis berusaha menempatkan gelombang migrasi paksa saat ini karena pertikaian elit di negara mereka dalam konteks struktur ekonomi dan geopolitik yang lebih dalam menghasilkan kerusakan dan pengucilan secara global. Sepanjang garis pemikiran Cox dan Linklater, migrasi saat ini harus dilihat sebagai dipaksakan pada individu dan produk sampingan dari tatanan dunia saat ini. Keadaan hubungan-hubungan ini mengecualikan potensi pemahaman manusia dan saling pengakuan karena telah terjadi melalui globalisasi, produksi yang berbahaya dan dinamika terkait pembangunan bangsa, perang dan degradasi lingkungan. Selanjutnya kesimpulan, ada untaian pemikiran yang sangat berbeda dalam teori kritis. Ini telah mempersempit pendekatannya untuk memperkenalkan teori kritis sebagai jalur penelahan pemikiran khusus yang berupaya memajukan emansipasi atau kebebasan manusia dalam pelaksanaan urusan global. Sebuah kritik yang relevan berusaha untuk melacak bentuk-bentuk eksklusi yang menghasut baik redistribusi dan perjuangan pengakuan, dan kemudian mengidentifikasi potensi untuk perubahan progresif yang terinspirasi oleh ide-ide imanen baru yang kreatif, norma dan praktik. Maka dari perspektif kritis, orang dan bukan negara harus ditempatkan di pusat politik global atau lainnya. Selain itu, pengaturan politik harus dinilai atau dikritik sesuai kapasitas mereka untuk memajukan emansipasi dalam arti luas politik, sosial, dan ekonomi secara luas dan global, penerjemah dan perluasan batas-batas moral dan tradisional ke ukuran moral yang baru penerjemah. Teori kritis mengasumsikan peran aktif dan perbaikan urusan manusia sesuai dengan potensi kebebasan yang melekat dalam modernitas dan identifikasi alternatif politik yang ada di masyarakat global yang lebih manusiawi dan sekedar format yang dibentuk oleh kaum liberal, demokrat dewasa dan proses sejarah akan mewujudkannya. Itulah pemaparan video dari saya. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.